Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang penting dan vital banget buat Vespa. Apa tuh? Oli samping, men. Anak Vespa, terutama anak Vespa klasik ya, pasti pakai oli samping. Dan pasti penting tuh buat milih oli samping mana yang paling pantas buat dipakai di motornya, entah buat harian atau buat touring. Ya pastinya gue bukan orang yang pas lah buat jadi narsum di tema ini. Makanya gue hari ini ketemu sama mekanik sekaligus owner dari bengkel langganan gue selama udah 7 tahun kali ya, JRM Vespa. Nama mekaniknya dan ownernya Faiz. Gimana kita langsung ketemu orangnya aja ya. Ini dia nih orangnya nih. Sehat, Bang? Faiz, sehat dong. Gimana Bang, sehat? Sehat. Oke, ini Faiz nih owner sekaligus mekanik dari bengkel langganan gue. Udah berapa tahun gue langganan? Dari 2016 ya Is ya. Dari 2016 ya, dari pertama gue pindah ke Jati Asih, gue langsung ke bengkel dia, langsung ya gue puas, jadi gue nggak pernah pindah-pindah gitu. Udah berapa tahun ya? Sekarang 2023 ya. 2023 Udah 7 tahun ya? 7 tahunan, Ya kurang gitu. lebih. Nah karena gue mau ngebahas oli samping nih tema gue hari ini. Jadi ya gue nggak terlalu nguasain itulah. Ya oke, gue tau lah sedikit-sedikit gitu. Yes. Tapi pastinya Faiz ya sebagai mekanik dan sebagai owner dari sebuah bengkel yang udah terkenal di Kecamatan Jati Asih ya kan. Ampun. Lo tau nggak, bengkel dia tuh udah lama banget beroperasi. Dari tahun Yes. berapa Is? Di Jati Asih itu JRM Vespa itu berdiri sejak 98. 98 men, 98. 98. Jadi bengkelnya beroperasi di Di Jati Asih itu untuk Jati Asih 98. 98 sampai sekarang 2023. Sebelum di Jati Asih dari tahun berapa? Pondok Bambu 84. Dari tahun Dari 84. tahun 84 Jadi itu udah bengkel lama ya? Bokap ya. zaman Bokapnya Faiz, namanya Aba Nasir. Aba Nasir, Itu legend yes. tuh. Ntar kapan-kapan kita ngobrol sama Aba Nasir ya. Insyaallah. Gitu. Jadi ya gitu, dia udah nguasain banget lah soal kayak gini-ginian. Makanya gua minta tolong buat jadi narasumber, kita ngebahas oli samping nih hari ini. Yes, dengan Oke. segala keterbatasan ilmu dan berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi sifatnya subjektif ya. Nggak apa-apa, sifatnya Yes. subjektif, oke? Nah, gini Is, kita ngebahas soal oli samping. Kenapa gue ngomongin oli samping? Karena ya tiap anak Vespa klasik pasti pakai oli samping Yeah. ya. Pasti Vital. pakai bensin, Yeah. pasti pakai oli samping Yeah. ya kan? Nah, cuman kan pasti ada nih Is, orang terutama kalau orang yang baru-baru gitu lah ya, baru-baru beli Vespa klasik atau gimana gitu, dia pasti kayak, Bang, gue kalau mau touring tuh bagusnya pakai oli apa ya? Atau gue tuh kalau mau harian, Vespa yeah. gue Vespa harian gitu, gue bagusnya pakai oli apa? Nah itu sering banyak tuh yang nanya ke Iya, gue, pasti, makanya gue pasti. terinspirasi buat kayak gue bikinin aja nih videonya nih, gitu. Gue ajak lo gitu kan. Nah, lo deh Is yang ngejelasin. Gue di sini sambil belajar juga deh sama lo ya. Oke. Gitu. Nih lo bawa contoh nih ya. Dasar, ya. Lo bawa contoh apa aja nih Kita Is? bawa contoh 3 ya, nggak banyak-banyak. Bawa 3 aja yang kebetulan ada stoknya di bengkel. Yang pertama nih Pertamina Enviro. Pertamina 2T, ya. Enviro, oke. Pertamina, keluaran Pertamina. Yang kedua Eni iRide Moto. Ini dulu namanya Egip ya. Egip, Terkenalnya yes. Egip sama anak-anak Vespa lama nih Egip. Cuman beberapa tahun belakangan berubah nama jadi Eni. Oke. Dia basicnya dari Italia, pabrikannya. Kalau ini Idemitsu. Idemitsu Jepangan, ya terkenal banget lah ya pasti Ya, ya. Terutama Idemitsu. sekarang ya nggak? Yes. Nah, Jadi untuk sekedar dasar ya, oli samping itu atau oli 2 tak itu dia ada yang namanya base, bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu biasanya terbagi jadi 3. Pertama yang paling basic banget, yang paling dasar itu basic mineral. Bahan Dasar, dasarnya oke, mineral. 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 Yang kedua semi sintetik. Yang ketiga full sintetik. full sintetik. Oke, jadi ada 3 tuh base-nya. Nanti aditifnya lain lagi. Mungkin gue lebih ngebahas bukan secara teori ya, tapi secara pengalaman gue yang sudah lama tuker coba gitu kan, dengan berbagai merek oli samping. Kebetulan yang ada 3 ini, jadi mungkin 3 ini yang akan kita bandingkan. Gitu. Yang mana lebih cocok buat harian dan Oke. yang mana direkomendasikan buat touring. Oke, keren. Oke, coba Is, kita langsung mulai aja kali Is. Gimana Oke. cara lo ngejelasin Kalau- satu-satu profilnya dulu? Kalau pakai cara dasar ya, biasanya gue itu ngetes pakai gelas kaca atau gelas transparan lah, plastik juga nggak masalah kayak Gue gini. punyanya gelas Oke. nggak boleh nyebut merek ya. Gue punyanya gelas kosong nih Is. minuman cup Gelas, ya. iya gelas minuman. Ya, gelas-gelas gini ini kan plastik nih, nggak apa-apa. Yang penting transparan supaya kita bisa ngelihat sifat lubrikasinya atau cairannya. Oke, teknisnya? Teknisnya kita tuang aja. Oh tuang. Kita Oke. tuang. Kita mulai dari mana nih? Enviro ya.
Boleh. Enviro, oke. Kita urut aja. Enviro 2T, ini keluaran Pertamina. Dia ini jasonya udah FC, udah lumayan tinggi nih speknya. Dia juga pakai sintetik, dia statusnya full sintetik. Full sintetik. Full sintetik. Oke. Dia harga pasarannya ini sekitar 60.000 lah lebih kurang. 60.000 Ya, sebotol. pasaran Oke. kurang lebih 60.000, kapasitasnya 800 ml. 60.800 ml. Oke, Pertamina apa? Pertamina Enviro. Pertamina Enviro. 2T. Oke. Dia juga agak wangi nih. Ada pewanginya. Oh, gitu ya. Oke, kita coba ya. Dia warnanya biru nih. Nah, biru kebening-beningan. Nah, warnanya kayak gini nih. Oke. Oke. Nah, biasanya kalau gua kok Hmm? ngeceknya itu saat kita goyang-goyangin, biasanya pakai botol tuh. Jadi kita bisa terbalikin. Hmm? Nah, apakah si cairannya ini menempel lama di di dinding dinding gelas? ya? Yes, di dinding gelas ini apakah menempel, melapisi gitu untuk Oke. jangka waktu yang lama. Jadi ada juga oli-oli gitu, selain sifatnya encer, saat kita tuang ke wadah bening kayak gini, nah itu dia langsung nggak melapisi, langsung hilang. Oh, langsung turun Sifatnya, gitu aja ya. yes. Bagai Nah. air di daun talas ya. Nah, kayak air daun telas. Nah, itu biasanya nggak terlalu bagus untuk melindungi silinder atau piston. Karena kan sifat oli samping itu Oke. selain dia tercampur dengan bensin, nanti dia akan memberi pelumasan. Ya, Buat di piston. gesekan di Ah. piston, di stang seher, di bearing kan. Oke. Di dapur pacul dan sekitarnya lah. Nah, itu dia harus punya efek daya lekat di dinding. Semakin Kalau dia ini, melekat berarti semakin dia punya sifat melekat. ngelindungi gitu. Nah, cuman biasanya kok agak sulit untuk yang berbahan dasar warna bening karena nggak kelihatan. Iya, Mesti iya. kita raba. Nah, saat kita raba nih sudah lama dia masih melekat, masih kental sifatnya. Nah, itu bagus. Nah, ini sifatnya Oke. Oke, lengket. Makanya tuh kayak ada oli-oli yang for circuit gitu. Kalau nggak apa-apa yang nyebut merek ya, kayak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Castrol A747 kalau nggak salah, itu memang peruntukannya buat sirkuit tuh, buat Untuk racing. balap lah gitu Buat ya, balap, untuk racing. tuh. Ha. Jadi itu kalau kita pegang tuh, kalau kita raba, lengket banget. Oke. Lengketnya nggak hilang-hilang gitu. Karakter oli racing emang kayak gitu Iya, biasanya. Iya. Oh, Racing oke. 2 tak ya. Racing Oli 2 dia, tak ha. racing itu dia memang lengket banget. Nah, ini mendekati kayak gini. Oh, gitu. Ya, lengketnya beda. Berarti karakternya ini masuk dong ya buat karakter-karakter racing gitu ya. Yes, buat semi racing lah. Buat semi racing masuk touring, ya? Jarak jauh. Kebetulan berdasarkan pengalaman, gue beberapa kali touring yang jaraknya lumayan jauh ya, ke Jawa Tengah gitu. Gue pernah pakai berbagai macam merek dan kesimpulannya ini cukup baik. Cukup Karena baik, biasanya trouble di Vespa itu kalau oli sampingnya itu nggak cocok atau kurang campuran, dia akan ada istilahnya ngejim. Iya, Atau nge-gym ya. gancet, ada sebagian bilang. Jadi mesin lagi saat kita gas konstan, trek lurus, tiba-tiba performanya gitu ya. melemah dan gak lama dia akan seperti ngerem sendiri tuh kalau nggak buru-buru dipencet Iya. kopling, ban belakang ngunci tuh. Yes. Ya itu Ngeri tuh. ngejim namanya biasanya kita sebutnya ya, atau Iya. gancet. Itu bahasa Jati Asih sih. Iya, bahasa Jati Asih dan Tiang Sana. Oke. Oh ya, Es nih minum dulu, Es. Ini berdasarkan pengalaman ya kok ya. Iya. Begitu gue ganti merek ke ini, motor gue itu yang tadiannya beberapa kali nge-gym karena belum lama naik seher. Kan biasanya kan kalau belum lama naik seher kan lebih Ya, perlu banyak. yes, Ya. butuh endrain, pengentengan proses. Itu gue rekomendasikan pakai ini nih. Oh, lo Tadi. biasanya orang-orang yang baru in Rayon lo rekomendasikan Yeah, pakai ini. yeah, Oke. lebih bagus, Oke. better karena proses Rayon-nya lebih cepat dan Oh, dia lebih prosesnya lebih memproteksi cepat. piston, blok dan lain-lain. Lebih aman, ya. betul. Lebih aman untuk piston Ya, lo. memang di pasaran ini agak sangat susah. Oh, masa? Bahkan di Pertaminanya sendiri, di pom bensinnya sendiri itu agak susah banget. Agak kalau susah. nyari Berarti lo dapet ini online? online. Oh, oke. Ya, lo Online. masih bisa beli online. Yes. Dan pengalaman gue jangan takut beli Enviro. Oh, misalkan takut palsu kalau di online. Setahu gue belum pernah sering pakai Enviro di toko manapun itu ketemu palsunya. Mungkin Oh, karena oke. populasinya nggak banyak. Iya. Pemakainya nggak banyak, jadi mungkin Ya, ngapain juga gua produsen- malsuin gitu ya? Produsen oli palsunya males Iya, juga gitu kan. ngapain? Nggak kacang Yang beli goreng. juga jarang gitu ya? Yes, ya. Oke, Berdasarkan oke. pengalaman gitu ya. Jadi dia ini tetap lengket nih, menempel nih di dinding
aqua glass ini, tapi karena karakternya bening kebiruan jadi bisa dirasakan dengan tangan gitu. Oke. Lengket. Ini yang pertama ya, Coba lihat. si Enviro. Oh iya, dia agak wangi sih ya. Yes, Oke, ini tadi karakternya wangi Enviro. Pertamina Enviro. Oke ya, kita lanjut nih, Es. Apa ya yang mau Nomor kita 2. bahas? Ini Eni. Eni alias Egypt. Eni, oke. Oke. Ini basicnya oli ini berbahan dasar mineral. Berarti grade-nya paling rendah buat bahan dasar. Oh gitu. Iya, karena kan tadi gue udah bilang pertama paling basic mineral. Mineral, Di atas oke. mineral ada semi sintetik. Oke. Di atas itu ada full sintetik. Full sintetik. Oke, Yes. ini paling rendah nih Ya, ya. ini mineral. Oke, Basicnya oke. mineral. Oke. Basic mineral ini tentunya ditambah aditif-aditif biasanya kalau di samping komposisinya lah, racikannya. Oh, gitu. Itu istilahnya aditif. Nah, ini Eni. Eni ini sangat banyak dan familiar buat skuteris Indonesia. Iya, iya, iya. Ini banyak banget sih yang Iya. makein. Termasuk gue sih, gue pakai ini loh, Iya, Is. lu pakai ini ya harian ya. Gua pakai Oke. ini. Ini kapasitasnya 0,7. 700 ml. Iya, heeh. Oke. Ini di pasaran harganya sekitar 20 sampai 30 ribu. Iya, gue beli itu karena murah sebenarnya. Ya, betul. Ya, ini warnanya biru. Kita tuang ya. Kita coba nih. Ini gue pinggirin ya biar nggak ketuker ya. Ya, ya, yes. Gini nah itu. Nah, warnanya biru juga. Mirip-mirip Enviro tadi, cuman dia lebih pekat nih. Oh iya, dia lebih kental gitu ya. Wanginya wangi-wangi grape gitu. Coba. Ya, wanginya agak beda. Ya, wangi. Ya. Dan berdasarkan pengalaman, belum pernah juga ketemu palsunya. Iya, heeh. Ya. Karena orinya aja murah, Is. Ya, itu dia. Nggak tertarik mungkin Nggak sama tertarik oli murah ya. ya. Untung-untung tipis ngapain gue bikin dosa gitu kan. Udahlah. Oke, nah ini ya. Ini kalau kita goncang-goncangkan di dindingnya, dia tetap menempel kok, lumayan kok. Oh iya iya iya. Nah, kalau coba kita raba ya. coba. Oh iya. Nah, tuh. Ini daya rekatnya oke juga ya. Daya rekatnya lumayan, cuman kalau kita compare nggak sebetter ini. Oh nggak Lengketnya. semerekat Pertamina. Iya, Oh. nggak seini tuh, gampang hilang tuh. Oh iya 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 Rasa ngerti ya. gue maksudnya. Hahaha. Ini kalau cuci tangan gampang nih bersihin ini. Iya iya iya. Kalau Pertamina Kalau ini bisa. lebih nempel Enviro, ya. Pertamina Enviro Iya ya, Enviro. karena Pertamina itu ngeluarin 3 varian oli samping. oke. Jadi ada Enviro, ini yang paling tinggi grade-nya. Hah? Ada di pertengahan itu, di bawahnya itu dia super kalau nggak salah, meseran super. Oke. Tapi yang 2 tak ya. Dan di bawahnya itu ada OB namanya. Oke. Pertamina OB, biasa disebutnya OB. Oke, ini kita yang kita Ini bahas yang kita grade compare tuh tertinggi nih, Pertamina yang ini ya, Enviro bukan yang lain ya. Oke. Oke. Biasanya kalau yang lain itu kapasitasnya sebotol gini 1 liter. Ini 800. Ini 800, Oh, lebih oke. sedikit dan lebih sedikit. mahal. Oke, kembali ke Eni ya. Eni ini basicnya mineral, jasonya nggak tahu nih dia pakai jaso apa. Oh FC, sorry kok, ada kok jaso FC sama ini juga FC. Berarti tiga-tiganya FC. Jadi jaso itu kayak semacam teknisi-teknisi olinya Jepang itu punya standar buat mengklasifikasikan jenis oli. Gitu. Nah, itu jaso. Nah ini jasonya setara nih tiga-tiga ini FC juga. Cuman basicnya aja yang beda. Ini bahan dasarnya mineral kalau yang ini full sintetik. Oke. Oke, jadi mewakili nih kayaknya Iya, tiga-tiganya. tiga-tiga ini Yes. beda bahan dasar ya. Ya, jadi kalau berdasarkan pengalaman, Eni Airide ini untuk harian oke banget, nggak masalah. Karena untuk berdasarkan rasio pencampuran antara bensin dan oli, dia bisa dipakai sampai 3%. 3%. Gue pernah coba di 3%, artinya 1 liter bensin itu kita campur dia itu 30 ml. Dan itu nggak nge-gym. Ya, untuk dalam Oke, kota oke. ya, kayak buat gua Jati Asih Jakarta Jati Asih itu nggak nge-gym dengan 3%, tapi lebih baik berdasarkan pengalaman gue itu dikasih rasionya 4%. Lebih Buat baik dalam 4%. kota ya. Oke, untuk buat ukuran dalam kota. Harian dalam kota 4%. Kalau luar kota? Minimal. Luar kota lebih kok. Malah lebih. Tergantung trek juga dan kapan kita riding. Misalkan kita riding malam, riding Oh, siang itu iya. beda karena Suhu ya? suhu. Iya, Betul, suhu mesin juga terpengaruh kan. Nah, buat menekan suhu mesin tetap nggak terlalu over panas itu kan oli samping itu berperan juga. Next Sifat. kita bahas Oke, soal nanti takaran-takaran next oli kita samping bahas itu. lebih Oke. detail. Nggak di sini ya, enak Yes. aja lu. Ntar aja, ntar. Ya, jadi intinya dia cukup baik dalam Boleh dideketin, guys. merekati. Nih. Oke. Ya. Dia nggak hilang nih, masih ada nih kalau Iya. dilihat nih. Dia kalau lo lihat langsung, dia tuh kelihatan nempel. Memang dia kelihatan nempel cukup oke, tapi memang tidak semerekat si Pertamina tadi tuh.
si yang merah nggak sepekat tadi. itu, nggak selengket Yes. si Enviro. Jadi untuk komparasi dua ini si Pertamina tadi tuh masih lebih merekat, Ya, masih udah lebih pasti lekat gitu. Lebih ya otomatis kalau diterapkan ke piston ya dia lebih merekat ke piston gitu kan. Iya. Dia lebih melindungi seher lo gitu. Gitulah karakteristik. Tapi ya harganya juga kan Ya, harga juga setengahnya jauh, men, Bang. ya Iya, kan 2 kali setengahnya. lipat nih. Tapi ini nggak jelek loh, ini oke, ini oke. Dengan harga Ini buat setengahnya harian, ini oke. Iya. Bahkan yang paling laku nih di bengkel gue ya ini. Yang paling laku ini. Ini iRide I ini see. paling laku nih. Oke. Oke, kalau kita next nih ke yang Idemitsu. Oke, kita bahas Idemitsu. Ini biasanya orang suka banyak yang make Minum nih. dulu kok ya. Iya, minum. Nih Idemitsu berapa sih harganya sekarang? Idemitsu sekitar 60-an. 60. Oke, 60, berarti ini yang 60 sampai paling 70 mahal lah ya. Ini yang range-nya. paling mahal dibandingin tiga ini. Ini Hampir berapa sama, tadi? Hampir sama ya? Hampir sama. Oh, Ini oh, oh. 60-an nih. Berapa liter? Sama. Dia 0,8 0,8 juga. sama. Oke. Oke, sekarang kita lihat basicnya. Mm-mm. Basic oli ini semi sintetik, bro. Ini semi sintetik. Semi sintetik. Ya, kalau ini Oke. tadi full sintetik, ini mineral. Jadi kalau di iniin mungkin gini nih. Kalau berdasarkan ini yang paling rendah, ini kedua berdasarkan spek ya. Ya, berdasarkan spek. Ini yang paling tinggi. Oke, berdasarkan ini urutan berdasarkan spek alias Yes. berdasarkan material Ya. bahan dasarnya dia. Bahan Ini dasarnya. adalah bahan dasar yang dengan kualitas Mineral. yang terendah, mineral, semi sintetik, ini fully sintetik Yes. gitu ya. Oke, jadi kita bahas dulu Oke, si Idemitsu. kita bahas nih. Dia jasonya juga FC, sama nih. Ketiga-tiganya jasonya FC. Jadi para ilmuwan oli Jepang mengklasifikasikan dia ini di FC. Di atas FC ada juga kok terakhir. Di atas FC. FD namanya, FD. Oke. Ya, Oh, FD. ini Jadi FC ada berarti FD yang beredar di pasaran Indonesia ada FB, FC, Sama sama FD. FD. Gitu. Oke, Ini I dia see. di FC nih. Kalau FD itu biasanya merek-merek kayak Motul gitu. Oh. Motul tuh udah FD dan Motul dia tuh udah bahan FD. bahan dasarnya juga sudah di atas full sintetik ada lagi. Oh gitu. Apa tuh namanya? Ester. Namanya ester. Ester. Jadi di atas oke. full sintetik lagi tuh kualitasnya super banget. Emang dia di atas tiga Harganya ini berarti juga ya? ngacir jauh dia. Iya, pastilah. Iya, ada Oke. kualitas ya. Ini dia Jaso FC semi sintetik. Dia 800 mili ya. Warna dasarnya merah nih. Wangi juga sama. Wangi mirip-mirip apa ya? Strawberry kali ya. Kita tuang ya. Ya. Iya. Iya, lebih ke mungkin strawberry agak ke leci-lecian gitu ya. Iya. Campur susu nggak, Mas? Pakai cincau nggak, Mas? Campur susu ya. Cappuccino cincau. Oke. Bening nih. Merahnya merah bening kayak sirup marjan. Oke. Nih. Warnanya merah. Nah, lihat ya. Nih, sorry. Saat digoyang-goyangkan, yang lain diturun, dia tetap melapisi si kaca ini, gelas dengan bagus. Nggak lama turunnya dia. Iya ya. Iya benar. Tuh. Nah, kalau di tangan, dirasakan di kulit, untuk kepekatan tetap masih ini. Oh gitu ya. Iya, pekatnya beda. Oh, Kalau cuman oke. nggak bisa dirasakan ya kalau dari nonton aja. Jadi dia lebih lekat dari ini, Mhm. tapi masih lebih lekat yang ini. Iya, itu Oke. di tangan gue itu kayak lengketnya nggak enak gitu kalau buat orang yang nggak biasa tuh. Iya. Lengketnya Dia nggak enak. ganggu lah gitu ya, Iya, lebih betul. nempel banget sini Iya. gitu ya. Nih ya guys, tuh. Karena Iya, ada iya. juga tipe-tipe oli samping yang saat kita taruh di gelas, cuman nggak ada ya di antara 3 contoh kita ini nggak ada. Itu langsung Langsung turun aja gitu. turun aja dan nggak ada sisa yang menempel di dinding gelasnya. Oh, I see. Oke. Ya itu berarti dia Iya. ya kualitasnya Ya, formulanya kurang lah ya gua gitu. ngerti. Jadi kurang melindungi seher lo dong, Iya. ya nggak? Tapi di Itu- antara tiga ini nggak ada ya? Di antara Aman 3 ini semua enggak. ya? 3-tiganya saat kita cek dia melapisinya dengan bagus tuh. Nih yang tadi ya, sorry nih. Ini nih. Tuh, masih setelah kita turunin lama dia tetap masih pekat ya di dinding gelas. Nah, ini Enviro. Ya, lengketnya beda. Nah, Enviro yang paling lengket. Enviro paling lengket jadi Oke. di antara 3 itu Nah, tunggu Is. oke. Nih, jadi kan kita udah ngebahas 3 nih. Mhm.
Ya pastinya kan orang oli samping tuh ngaruh juga nggak sih? Maksudnya lo tergantung pemakaian lo mau buat harian apa lo mau buat touring gitu ngaruh nggak? Ngaruh dong. Ngaruh kan? Nah, Ngaruh. oke, gue satu-satu berarti ya. Tadi kan kita udah bahas 3 ini. Eni, Idemitsu, sama Enviro. Kalau gue kan lebih harian ya, Is, ya. Gue lebih ke arah harian, gue nggak pernah touring loh, Is. Nah, Oke. mana rekomendasi lo yang paling oke buat harian? Kita ngomong kualitas dulu ya, Kualitas. compare Oke. kualitas dulu. Oke lah Oke. buat harian gitu. Secara kualitas sebenarnya ketiga-tiganya dipakai harian itu mumpuni karena Oke. harian sifatnya dan nggak terlalu bekerja keras karena kita tinggal di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu iya, karakternya iya. stop and go. Yes, Jadi benar. mesin nggak terlalu keras bekerjanya, nggak Iya. konstan, nggak digeber konstan. Jadi stop and go. Saat kita mungkin ketemu trek konstan, nggak lama kena lampu merah, Yes, berhenti benar, lagi, benar. langsam lagi, atau bahkan kadang ada yang matiin mesin kan. Secara 2 tak gitu kan, takut ngeganggu orang di belakang. Iya, iya, betul asap-asap, iya, ganggu. Yes. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya ini nggak masalah, tapi kembali kok ke karakteristik mesinnya. Misalkan contoh, mesin Vespa lo nih baru bongkar mesin. Contoh, masih berat silindernya, bloknya, linernya. Jadi better pakai yang lebih lengket karakternya. Ini dong. Yes, seperti gue bilang tadi kan. Oh, oke. Berarti Untuk karakter yang mesin masih berat gitu, itu lebih bagus untuk di awal lo ngabisin 1 botol dulu buat proses rain. Pakai oli-oli yang karakternya lengketnya Oke bagus. lah, yang Dan lengket banget ya. Yang masih terjangkau harganya itu Enviro. Oke. Enviro 2T. tuh kalau lo baru turun mesin, motor lo masih in-rain gitu supaya lo aman dan in-rain lo hasilnya bagus, lo pakai ini sampai habis ya. Ya. Sampai minimal sebotol ini sebotol dulu ini deh, habis. sampai ini habis. Ya, dengan rasio 5% ya. Kalau Rasio baru 5%. bongkar, lebih banyak campurannya. Minimal Berarti 5%. 1 liter Bisa 50 mili. 50 mili Ya, berarti gitu. kalau Kalau 2 lapang, liter ya 10 mili ya, gitu ya. berarti bisa buat 16 100 liter. mili. Buat 16 liter. Bisa buat 16 liter. Ini kondisi in-rain ya, kondisi in-rain. Oke. Terus selanjutnya kalau untuk tadi kan kalau untuk daily gitu ya dengan konteks baru in-rain. Oke, daily and Ryan itu gue rekomendasikan pakai Enviro. Daily dan in-rain. Iya, Ini, Ryan. Artinya oke. status kita belum lama habis turun mesin. Turun mesinnya sifatnya maupun ganti bearing, ganti stang seher, atau habis bubut rotari pengisepan. Oke, Ya itu kan masih berat semua tuh. Oh, yes. Nah, Oke. jadi gue rekomendasikan pakai ini dulu. Setelah Pakai itu ini. lo mau pakai ini, setelah mesin lo udah mulai enteng itu nggak masalah. Yang penting rasio campurannya mencukupi. Kalau Vespa lebih ke situ kok. Gitu ya. Iya. Rasio juga ngaruh banget ya. Pencampuran itu Sangat penting, berpengaruh. sangat penting. Iya. Oke. Itu. Kalau untuk misalkan mesin lo udah lama nih, proses bongkar mesinnya udah tahunan lah, udah aman, mesin udah enteng. Daily pakai ini, ya udah pasti paling better. Kenapa? Oh, iya? Karena ramah kantong. Oh, I see. Oke. Ramah kantong dan dia karakternya lo sampai 3% juga rasio pencampurannya, itu masih aman dia. Langsamnya masih tetap ngetuk kalau motornya ngetuk ya, karakternya sehat. Masih tetap tetap dapet lah tuh ngetuk, ya. nggak jadi mati-mati karena misalkan nih motor lo sebelum ganti oli samping ngetuk, terus begitu ganti oli samping atau lo nyampurnya salah tiba-tiba kok nggak ngetuk, mintanya langsamnya naik terus karena apa? Karena mesinnya berat. Karena Gitu. tetap ini kan yang apa melapisi Melapisi, silinder ya, lo, ya. ya, melapisi silinder ini. Jadi ini sangat menentukan buat kayak langsam, terus di busi itu kotor atau enggak. Iya, betul, Ya, betul. kan? Ha, ha, ha. Karakternya seperti itu. Iya. Jadi untuk daily, harian dan kondisi mesin normal nggak habis bongkar, gue rekomendasikan ya pakai ini aja udah cukup. Oke, tuh Aman, ya. enak. Jadi kalau mesin Cocok lo buat baru Vespa lo. turun, ini ngomongin kondisi harian. Kalau mesin lo baru turun mesin, ini dulu sebotol. Ya, kalau lo mau terus ya nggak apa-apa juga, karena ini bagus untuk melapisi seher lo. Kalau mesin lo udah oke, udah lama turun mesinnya udah enteng, ini cukup. Ini cukup banget. Pertimbangannya apa? Ini murah men. Ini setengahnya harganya. Jadi ini cukup banget. Ya, oke, masih oke gitu ya. Atau misalkan ada kondisi lain nih, oh, susah bang, gue nyari Enviro nih nggak ketemu-ketemu, Oh, misalkan, iya, iya, it's okay, nggak apa-apa, lo pakai yang biasa lo Pertamina. pakai, atau lo Pertamina ini. bisa pakai ini nih, gampang kok dicarinya, ini Airat, hampir di setiap bengkel Vespa mesti Yes, ada. iya, ini Tapi banyak. rasio pencampurannya, mixturnya itu lo lebihin deh.
lokasi misalkan baru habis bongkar, kasih 5 sampai 7%. 5-7% 5-7%. dengan kondisi baru bongkar. Dengan kondisi In baru rayon bongkar. lah ya, Iya, dengan nggak kondisi apa-apa in pakai rayon. ini gitu. Dan yang pasti jangan terlalu digeber dulu. Jangan terlalu digeber. Iya, iyalah ya, pasti itu. karena ya itu nanti takutnya nge-gym lagi mesinnya gitu. Dan Oke. kalau udah nge-gym nggak sehat karena pasti ada baretan di silinder atau piston lo. Itu tadi konteks kalau kita ngomongin harian, Is. Kalau touring sama aja nggak? Beda. Beda? Karena karakteristik touring juga macam-macam kan. Ada yang touring cuman puncak misalkan. Karakternya nanjak gitu kan. Turun, Karakter jalanannya ya, kan? oke, Yeah. oke. Ada juga misalkan gue mau touring ke Pantura misalkan, lewat arah Pantura ke Jawa Tengah atau Jawa Timur atau masih Jawa Barat, tapi lewatnya Pantura. Itu beda karakternya. Karena apalagi kalau siang ya, Pantura tuh kan panas bro, panas banget. Terusnya tracknya juga konstan, lurus tuh, Iya. dan relatif sepi sekarang jalanannya kan, semenjak iya. ada tol Iya, Cipali ya, Iya. itu lebih berat. Pengaruhnya terhadap oli samping gimana? Pengaruh terhadap oli samping ya, lu nggak boleh sembarangan milih oli samping. Oke. Harus lu pilih yang tepat dan rasio pencampurannya juga harus pas. Kalau touring, apalagi lewat trek-trek yang lurus gitu, konstan, gas terus, itu harus pakai oli ini. Kalau gue ini yang gue rekomendasikan ya. Ini dan pencampurannya itu kalau gue minimal 5%. Minimal 5% untuk Jadi kondisi seliter touring. 50 mili. Iya. Iya, Seliter 50 untuk mili touring, ya. 5%. Oke. Itu bisa lo tambahin sampai dengan 7%. Oh, bisa naik sampai 7. Bisa. Artinya gini, setiap oli itu saat lo tambahin campurannya, itu untuk ke mesin lo, kinerja mesin itu lebih aman kok. Yes. Ya, tapi jangan terlalu over ya. Iya, Kalau nanti hitam dong busi ya, lo. nanti businya takutnya cepat mati. Ada kerak yang menumpuk di Betul, mesin betul, secara jangka panjang. Excess ya. Yes. Oke. Wow, jadi gitu ya, men. Yes. Itu tadi rekomendasi soal oli samping dari Faiz JRM Vespa. Nah, JRM Vespa. next kita ngobrol lagi nih, Is. Boleh. Hari ini kita ngebahas lebih ke arah komparasi brand ya. Yes. Komparasi brand ya tentu aja berdasarkan material dan speknya dia. Next kita bahas soal apa ya istilahnya ya? Takaran ya. Soal Oke. takaran-takaran Oke, nih, oke. takaran-takaran. Mixturnya ya, Ya rasa kayak mixtur, oke. kayak gua harian doang, Bang. Itu gimana sih ngukurnya berapa persen sih? Gua mau touring, Bang, berapa persen sih? Atau ada kasus-kasus kayak gua baru turun mesin, Bang, sama apa gimana nih? Next kita bahas. Yes. Nggak sekarang. Ya. Karena yang udah yang dua ini bukan oli ya. Oh, ini Jadi, bukan oli. Tapi ini juga usah bukan sponsor juga jadi ya udahlah, Is. Oke. Udah, nggak usah dibahas, Is. Gua bayar loh ini. Ya udah, gitu aja, men. Thank you, Is. Oke, waktunya. siap kok. Next time kita Thank you, ngobrol-ngobrol thank lagi you. ya. Makasih Oke. banyak. Oke, Teman thank gue you ini. banget. Thank you. Mampir-mampir ya, Is, kapan-kapan. Oke. Oke, thank you. Berikutnya kita bahas lagi next tips-tips and trick bareng Faiz ya. Insyaallah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.